dibikinkan patung, itu jelas dari sana. Makanya agama Hindu ini juga mereka tidak konsisten. Mereka di kitabnya sendiri menyebut Tuhan itu esa, Tuhan itu tidak boleh dibuat patung, tapi mereka sendiri membuat patung, kemudian mengatakan Tuhan itu banyak. Dewa-dewa itu juga. Makanya itu sebenarnya orang Hindu dengan orang Kristen itu sama. Mereka itu sebenarnya sudah tertulis di Alkitab, di Alkitab mereka, tetapi mereka itu tidak, nggak tahu ya, mereka tidak mau menggunakan, entah nggak mau menggunakan atau memang sudah mati gitu ya otaknya, jadi mereka tidak mau berpikir. Jelas yang dalam manusia dia Tuhan itu esa, kemudian Tuhan tidak punya bapak, tidak punya ibu, kemudian tidak boleh membuat patung, kemudian tidak dilahirkan, itu kan jelas di kitab-kitab Upanishad ya, kemudian Bhagavad Gita, Yajurveda, itu semuanya jelas di situ dikatakan. Tapi nggak tahu mereka itu tidak mau berpikir atau memang sudah mati otaknya begitu. Mungkin emang udah kulturnya udah inkulturasinya seperti itu sih. Jadi memang harus. Saya juga pernah tanya juga. Ketika Tuhan itu esa menurut di Upanishad sama Bhagavad Gita, kenapa banyak dewa gitu loh? Kenapa nggak ada satu dewa aja? Ya mereka pun juga bingung jawabnya. Siap. Jadi menurut saya antara Kristen dan Hindu ini sebenarnya mereka itu sedikit-sedikit ada kesamaan gitu ya. Entah saya yang merasa atau abang-abang juga merasa begitu ya. Ya tentang kita lihat aja tentang kisah Krishna ya, di mana Krishna ini kan dia merupakan awatara dari Dewa Wisnu ya, dewa pencipta ya, dewa yang paling tinggi, mencipta alam semesta gitu. Dan ini juga sama, kok bisa kisah ini sama dengan Yesus, di mana Yesus ini adalah merupakan roh dari Allah kan begitu ya. Itu kok bisa sama gitu. Kisahnya di mana Dewa Wisnu itu kemudian menjelma menjadi manusia, di orang Kristen juga Allah itu menjelma menjadi manusia, itu kan entah siapa yang mencontek, saya nggak tahu, tapi kemungkinan sih orang Kristen yang mencontek ya, karena kan Hindu sudah ada sebelum agama Kristen itu sendiri. Sebelum Kristen ya. 5.000 sebelum Masehi atau berapa saya lupa ya. Bro, kisah-kisah yang izin. menurut saya. Bro, kalau Anda ya, sudah bilang orang Kristen, Anda ini udah keluar Kristen apa masih Kristen sekarang nih? Saya bilang Bang, saya kan sudah tidak menggunakan atribut saya Bang. Saya tidak mau menggunakan atribut Bang Ari. Apa? Jadi Anda sudah nggak Kristen lagi? Tidak mau membawa atribut lagi. Saya masih sekarang dari satu saya masih mencari Bang, atau istilahnya itu agnostik. Masih Kristen ya? Kenapa Bang? KTP masih Kristen? Iya Bang. Oke. KTP masih Kristen, cuman sudah nggak mau jadi Kristen lagi gitu ya? Jelas lah Bang, kalau dari situ saya belajar kalau saya masih menggunakan atribut. Oke. Enggak, biar kita nggak disangka framing, kan gini kita live nih. Ya, saya mohon maaf ya, sudah saya framing ini mah settingan gitu loh. Takutnya kita disangka settingan gitu loh. Kan kita nggak saling kenal Bang sebelumnya. Oke, lanjut. Thank you. Setelah sih mereka mau bilang settingan, mau buat apa saya niatnya kayak gitu, tapi saya mempelajari kitab yang lain kan begitu. Boleh tanya Prof, sampai kapan Prof ini kira-kira mau masih dalam ranah pencarian Prof? Nah itu. Ini kebetulan saya kan baru mempelajari Quran ya, sudah kurang lebih sekitar kalau dalam Quran itu apa namanya? Saya lupa. Halaman ya. Ngaji. Ya. Sudah sekitar hampir 15-an juz apa ya. Kemarin saya selesai belajar tengahan itulah, saya lupa itu ya namanya. Itu sampai 15 nanti. Sekarang Ar-Rahman Anda baca Bro, di sana ada intinya Ar-Rahman.
Wabi ayyi rabbika ma tukasiban. Artinya nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan. Kalau kau udah baca itu kelar urusan. Serius. Ya Bang. Lanjut. Kalau kalau nggak salah itu juz 15 itu di surat Al-Isra, Bang. Perjalanan Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'raj. Di surat ke 17. Paling tengah itu Al-Kahfi. Oh iya itu Pak. Ya, enggak. Al-Isra 15. Al-Isra itu juz 15. Kafi yang tentang kan Kahfi lah Bang Erik. Kahfi. yang pemuda-pemuda itu apa ya? Belum nggak salah. Tercek ya. Mas Ben berisik Mas Ben. Ini saya coba jawab yang teman-teman ya. Kan teman-teman kenapa nggak cepet-cepet login? Gini teman-teman, yang namanya hidayah itu adalah mutlak hak prerogatif Allah gitu loh. Artinya kita harus percaya Allah itu akan memberikan hidayahnya pada waktu yang tepat dan pada saat yang tepat. Tidak lebih 1 detik pun, tidak kurang 1 detik pun. Ketika Allah memberikan, itu pasti saatnya tepat. Jadi itu yang harus teman-teman pahami. Kalau ini mah sudah dapat hidayah Bang Ben. Tinggal kapan mau diambil gitu aja. Iya, tetap hidayah sudah diberikan, 15. tapi semuanya tetap hak prerogatif dari Allah. Saya selalu yakin bahwasanya Allah itu akan mendatangkan hidayahnya pada saat yang tepat, tidak kurang 1 detik pun, tidak lebih dari 1 detik pun. Jadi gini Bang Ben, dia itu sudah mendapatkan hidayah 90% sudah dapat. Yang 10%-nya dia masih bingung. Mansur, jangan minyak dong suaranya gedein apa Pak? Kurang dia. Iya kecil. Iya, yang 90% dia sudah mendapatkan hidayah itu, tapi yang 10%-nya dia masih bimbang, makanya masih belajar dulu begitu kurang lebihnya. Ya, Setahu saya dari kemarin dia itu masih mempelajari dulu. Nanti setelah selesai dia masih punya guru. Dia punya guru sendiri seorang ustadz. Nanti kalau mau syahadat, mau di TikTok atau di ini mungkin terserah Bang Prof sendiri. Tapi yang jelas disarankan biar nanti mendapatkan atribut apa KTP-nya itu apa, kemudian sertifikatnya disarankan boleh masuk ke TikTok. Kurang lebih seperti itu, Bang. Yang jelas kalau menurut saya, mudah-mudahan Prof abis ini ditanggapi ya. Kalau boleh berpendapat, Prof Jonathan ini sudah bisa membedakan yang mana firman Allah, yang mana firman Sang Pencipta, yang mana laporan wartawan dan tulisan manusia. Dia udah bisa bedakan di sini. Kedua, dia sudah bisa bedakan yang mana Tuhan Pencipta, yang mana yang diciptakan. Dia udah bisa bedakan nih. Ketiga, dia sudah nanti akan mau ngarah apa kewajiban yang kita sebagai hamba yang diciptakan ini. Dia sudah mau mengarah ke sana. Jadi karena langkah awalnya sudah jelas, tidak percaya lagi anak orang adalah Tuhan, tidak percaya lagi memang firman dari Sang Pencipta. Jadi sudah bisa ke arah yang lebih benar. Tinggal menunggu waktu untuk ikrar saja. Itu menurut saya. Betul apa? Betul Prof. Silakan. Ya, jadi sesuai yang sudah saya jelaskan kemarin ya Bang. Ya, jadi jangan istilahnya jangan apa ya, menekan gitu ya. Enggak, saya enggak menekan. Cuman Ya, gitu ya. enggak. Jadi intinya saya ingin menyelesaikan apa yang sudah saya mulai begitu Bang.
Udah bisa membedakan kan? Saya yakin sih saya bisa, Bang. Oke, yakin bisa. Udah bisa membedakan kan apa kewajiban kita sebagai ciptaan, sebagai hamba ini, apa yang kita lakukan. Nah, ini tinggal Anda cari nih, kemana arah Anda pergi. Kan gitu ya, bro? Ya. Oke, itu teman-teman. Lanjut. Jadi kan kebetulan guru saya itu orang pesantren ya, jadi dia memang paham cara membacanya, kemudian paham tentang apa namanya, tentang terjemahannya begitu ya, Bang. Kemudian saya juga tidak hanya belajar tentang maksud arti dari kalau apa namanya, pernah di Mesir dulu ya. Jadi saya ini orangnya senang apa namanya, senang melalang buana, Bang. Jadi Kayak saya senang Brahma belajar, dong. senang belajar. Saya pernah di Mesir dulu. Masya Allah. Jadi udah bisa kita dengar dong surat Al-Ikhlas gitu. Coba bro. Aduh, jangan, Bang, saya belum. Udahlah, ayolah, berbagilah sama kita. Puaskanlah teman-teman kita di bawah. Aduh. Ayolah, surah pendek kok. Ayo bro. Permintaan saya loh. Setuju ya teman-teman ya? Ya, kebetulan nggak bawa ini, Bang, nggak bawa apa namanya, kitab Setuju, dalam, jadi setuju. Surat atau Al-Fatihah aja deh, Al-Fatihah. Al-Fatihah deh. kita akan aja, Bang. Al-Ikhlas kan cuma 4 ayat. Kul wallahu ahad. Kan bisa dilanjut itu. Ayatnya kan pendek-pendek, Bang Profesor apa Jonathan. Tapi kalau nggak mau jangan dipaksa lah, biar Iya. Jadi diagendakan saja, Bang. Ya cuman gini, Bang Jonathan Masih ya. di luar soalnya. Saya kan baru naik ini. Sebenarnya dari tadi, cuman tadi ada kegiatan istighosah di tempat saya turun kok. Kemudian dinaikkan lagi ini. Di dalam ajaran agama Islam itu tidak ada paksaan, Bang, untuk memeluk seseorang, kemudian memeluk agama Islam sesuai dengan yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu la ikraha fiddin. Jadi tidak ada paksaan bagimu untuk kemudian memeluk agama Islam gitu. Artinya harus melalui kesadaran sendiri, akal dipakai, fahimah wa tadabbaru, kemudian memahami, kemudian mentadabburi dengan akal gitu. Jadi yang selama ini akal Bang Prof itu bengkok, kemudian alhamdulillah lama-kelamaan menjadi lurus sampai sekarang dan bisa menemukan kebenaran Islam gitu, Bang. Dan ingat, Bang, bahwa kita semua sebagai makhluk atau ciptaan dari Sang Kholik, Sang Pencipta, itu mati itu tidak menunggu sakit, Bang, atau tidak menunggu tua. Jadi ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan ketika ajal itu menjemput, itu tidak bisa dimaju atau tidak bisa dimundurkan. Begitu, Bang. Jadi capailah hidayah itu, jemputlah hidayah itu, jangan diulur-ulur gitu. Siapa tahu nanti kita tidak bisa menerka ya. Umur seseorang itu bisa saja 5 menit lagi kita akan mati, kemudian besok kita akan mati. Itu tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Makanya kemudian barang siapa yang mati sebelum menyatakan kalimat syahadat dalam keadaan kafir, itu ladzulmun adzim, siksaannya inna dzabila syadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih gitu, Bang. Jadi itu cuman bukan memaksa sebenarnya, cuman bisa dijadikan sebagai bahan perenungan, kemudian muhasabah diri kepada Bang Profesor ini ya. Barangkali itu saja, Bang Prof, sebelum Bang Prof turun dari saya. Terima kasih. Bentar dulu, jangan turun dulu, Prof. Ini title beneran apa bagaimana, Prof? Profesor apa gimana?
Biar nggak settingan nih. Gimana bang? Sebenarnya saya masih doktor sih bang, belum Oh, masih profesor. dokter. Itu Tapi saya doakan bisa prop lah. Oh Anda siap, bisa siap. Anda bisa menemukan sesuatu yang belum ditemukan oleh orang lain. Tapi kalau boleh Bang, saya siap. kasih gelar prop gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Udah dokter ini juga kok. Biar Jadi biar semoga biar menarik aja. iya, semoga profesor Anda bisa tercapai. Yang jelas ya udah Siap. dokter lah ya. Terima kasih. Kenapa jadi berisik sih? Bang Ben ya. Ben noise Bang Ben. Tarik juga noise. Beliau dokter ya, Prof Hadi. Dokter, beliau yang ngomong kok dokter. Oh iya iya. Saya noise karena ada di jalan bang, bukan Bang Madu, bukan karena ngeces. Iya iya iya. Saya ada di jalan ini. Lagi dalam perjalanan pulang. Tadi ada acara. Istighosah. Lawan nanti Ya. nggak? Prof, ada nggak pertanyaan Anda tentang Islam itu nggak terjawabkan? Masih ada unek-unek pertanyaan nggak sih? Saya bertanya kok nggak pernah terpuaskan. Ada nggak kira-kira yang belum terjawab tuntas pertanyaan Anda itu? Sementara saya belajar sih, guru saya selalu memberikan jawaban yang tepat, tidak dengan tidak dengan argumen yang, jadi dia menjelaskan sudah sangat bagus guru saya. Oke. Perbedaan jawaban seorang guru Anda dengan jawaban pendeta pertanyaan yang sama, kira-kira yang masuk akal yang mana? Kalau dari pendeta itu tidak bisa dikatakan menjawab ya bang, itu kan cuma kalau kamu nggak mengimani berarti kamu telah mendustakan Roh Kudus, kan begitu bang. Saya jelas tidak menemukan jawabannya bang. Oh, artinya jawabannya jangan banyak tanya, imani saja gitu. Itu ya bang. Kalau saya jadi pendeta juga saya bisa kayak gitu bang, biar nggak ditanya lagi. Ya itulah akal memang harus dipakai. Logis ya, harus rasional ya. Bener ya? Harus rasional. Ada satu yang tidak terlalu kita rasionalkan, apa itu yang bersifat goib. Karena goib itu nggak bisa diterangkan. Karena memang kita diberi pengetahuan yang sedikit tentang goib. Kita nggak bisa melampaui akal kita. Itu jelas bang, karena di perjanjian lama juga dijelaskan ya di situ kan, dalam kejadian kan kita itu tidak bisa melihat suaranya, bahkan rupanya pun tidak bisa kita lihat. Itu jelas. Iya. Bagaimana kita mau mau mendeskripsikan Tuhan, sedangkan suaranya saja kita tidak bisa tahu, dan juga wajahnya pun kita tidak bisa tahu gitu. Ini simpelnya gini bang. Ya. Bagaimana kita mau mendeskripsikan Tuhan, sedangkan ciptaannya saja kita ada yang tidak bisa mendeskripsikan ya begitu. Misalkan angin saja ya, itu kan jelas angin itu bagaimana bentuk angin. Itu kan kita tidak bisa tahu bentuk angin. Gimana kita mau mencari pencipta angin kalau angin saja kita tidak bisa tahu bentuknya itu seperti apa? Itu kan sesuatu yang sangat rasional menurut saya. Oh, mantap banget ini, Bang Andi. Cakep ya. Jadi angin juga, akal juga bisa ya. Akal itu kan ada, Bang Prof. Akal itu kan ada. Ada. Iya. Tapi apakah Anda bisa melihat? Akal untuk berpikir. Tidak bisa bang. Enggak, Tidak bisa akal melihat. itu kan Tidak ada. bisa melihat. Apakah? Tidak bisa melihat. Nah itu dia. Kita melihat melalui pemikiran-pemikiran yang kita lakukan. Kita bisa merasakan angin dengan hembusan angin itu. Jadi kita Oke. bisa Terus merasakan. masih mau nunggu apa lagi, Bang Prof? Jangan dulu ke sana setelah itu. Iya, silakan. Dan kita merasakan Tuhan itu ya dengan firman-Nya, kan begitu. Nah, Kita bisa melihat akal itu melalui karyanya. Ketika Karyanya, akal pemikiran-pemikiran. itu bisa, pemikiran. Aksi, Contoh misal ya. melukis, wah berarti itu ada gambar lukisan. Siapa yang melukis? Bang Prof. Itu pikiran siapa kalau bukan Bang Prof, kan gitu. Bukan pikiran Bang Prof. Nah itu pencariannya ke situ. Itu bagus sekali tuh, definisi angin saja sudah mematahkan mereka, kan gitu, orang-orang Kristen itu. Dia suka menanyakan Allahmu mana ini ini namanya berpikir realistis. Artinya apa? Kita manusia boleh berpikir, tapi ada yang
membatasi pikiran kita seperti contoh angin tadi itu. Begitu juga Allah Sang Pencipta. Kalau ada yang bertanya, tunjukkan Sang Pencipta itu mana gitu loh. Ini pertanyaan yang sedikit memaksa, tapi dia sendiri nggak ngerti gitu loh. Bukan pertanyaannya yang salah, tapi cara bertanyanya yang salah kan gitu. Apa itu? Ya kalau ingin mengetahui Sang Pencipta itu ya lihat ciptaannya saja. Kalau ingin melihat angin, ya lihat bagaimana pohon itu lagi melambai-melambai kan gitu. Berarti kan ada angin kena di sana kan gitu. Kalau ingin lihat orang berakal, ya lihat apa yang dia kerjakan. Karena orang gila itu memang ada akalnya tapi tidak dipakai. Tapi ada dia punya akal tapi nggak kepake kan gitu. Jadi untuk itu ya saya beri apresiasi ke Prof Jonathan bahwa Anda sudah maju dibanding yang lain. Selamat menikmati hidup yang rasional. Islam itu rasional, bisa diukur, tapi Sang Pencipta itu nggak bisa kita tanya sedang apa dia sekarang, dari mana dia, dan di mana dia berada. Tapi kalau ingin tahu Sang Pencipta, ada bukunya, apa itu Al-Quran. Di sana dipelajari, oh ternyata Sang Pencipta itu ada. Alam semesta ini ada, kita ini ada, gigi kita ini ada, mulut pada porsinya, jidat di tempatnya. Coba bayangkan kalau alat kelamin taruh di jidat, gimana pakai celana di jidat kan gitu. Artinya proporsional ini. Udah dikasih begini tapi masih nggak mau mikir gitu. Selamat datang Prof di dunia realistis gitu. Ya, Siap. Bang Sebelum Hadi. saya turun, izin mengatakan Beliau ini yang terakhir ya, Bang. Siap, Prof. Nanti saya kalau- rangkum, boleh nggak ya? Boleh nanti. Jadi kalau ada yang bertanya apa namanya, mana Tuhanmu? Tuhan harus kelihatan. Ya kalau begitu Tuhan rasis dong, karena dia hanya turun di bangsa Israel itu kan sesuatu yang lucu ya. Kenapa harus turun di sana saja gitu loh? Kasihan dong orang-orang yang ada di Indonesia nggak melihat gitu. Kemudian kalau Tuhan itu harus nampak, ya kasihan dong orang-orang yang buta gitu. Orang buta bagaimana dia harus melihat Tuhan? Betul betul. Kalau bisa Jadi bisa ketika melihat. Tuhan menjadi materi, dia terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Semua hal yang terikat oleh dimensi ruang dan waktu itu sifatnya pasti nisbi dan fana. Kalau dalam fisika kan seperti itu ya, Prof ya. Iya, seperti itu Bang. Oke. Bro, itu yang di kejadian itu bukan tiga orang. Itu bukan sebenarnya Tuhan yang turun. Itu malaikat berbentuk manusia menemui Abraham. Karena Abraham berdoa itu Sarah ingin punya anak. Malaikat itu. Malaikat, bukan Tuhan. Masa Tuhan naik turun? Emang lu pikir apaan gitu loh. Inilah orang-orang di sebelah ini kadang-kadang apa ya, nggak rasional cara berpikirnya. Kalau Tuhan turun ke bumi, ya hancur bumi ini gitu loh. Jadi logisnya ya Sang Pencipta mengutus malaikatnya, malaikat ini menampakkan diri seperti manusia, komunikasi dengan Abraham. Clear toh? Daripada itu Tuhan juga loh, panjang dia urusannya, merusak akal ini gitu loh. Gimana Prof? Setuju nggak tuh? Beliau ini sudah Islam dan beliau ini Setuju, sudah Bang. mengakui Rasulullah itu seorang nabi. Ini suara banyak siapa sih? Saya masa kurang keras sih. Bang Dijan. Maksudnya beliau ini sudah Islam menurut saya, sudah mengakui Nabi Muhammad seorang utusan Allah dan Allah itu Tuhan sesembahan Muslim. Cuman beliau ini belum berikrar dengan bahasa Arabnya dan masih menunggu selesaikan dulu pelajarannya dulu, karena ada yang mengajar yaitu Ustadz dari pesantren. Saya juga nggak apa-apa lanjutkan gitulah, yang penting saya rasa beliau sudah Islam. Boleh saya nambah dikit aja? Ya banyakin aja nggak apa-apa. Oh iya, iya Bang Adi ya. Gini Prof, monitor ya. Dari semua kesimpulan dari pesan-pesan yang disampaikan kawan-kawan kita di sini, saya ambil kesimpulan Prof ya. Tuhan itu, saya tidak mendeskripsikan Tuhan Allah, karena memang Tuhan saya Allah. Biar kita umum, biar kita tidak terjurus pada satu agama yang seolah-olah saya menekan. Gini Prof, Tuhan menciptakan manusia ini untuk apa sih? Nah, yang pasti Tuhan itu menguji semua makhluknya yang diciptakan oleh Dia untuk menemukan siapakah makhluk terbaik itu. Nah, di sini
adalah Prof. Prof ini sudah mendapatkan petunjuk tuh. Jangan sia-siakan petunjuk itu. Segeralah ambil keputusan sebelum jam ujian kita yang ada di dunia itu berakhir. Kalau sudah berakhir, Prof belum menjawab ujian itu, nanti Prof terlambat dan nanti sia-sia nih ujian. Dan pasti kenaikan kelas tidak akan Prof dapatkan. Seperti itu, Prof. Jelas, Prof, ya? Jelas bang. Mungkin nama Satu sedikit ayat aja ya. saya boleh nggak? Islam itu agama yang mewajibkan kita menggunakan dan mengoptimalkan akal kita sebelum kita berislam. Jadi saya ucapkan selamat mengoptimalkan akal Anda sampai benar-benar optimal sehingga Anda bisa menjemput hidayah Anda. Makasih. Amin. Jadi satu ayat dari saya bang, mungkin ini sudah pernah abang baca di salah satu surah di Al-Quran, surah Al-Maidah ayat yang ke-16. Begini bunyinya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Sadaqallahu azim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Sadaqallahul azim. Dilanjut Bang Erik, surah An-Nasr Bang Erik. Udah cukup dulu. Satu Prof. ayat aja. Prof, Enggak, cuma 3 ayat itu. Prof. Kalau boleh tidak tahu, Anda posisi di mana ini? Kalau boleh tidak tahu. Pinter. Di luar bang, di apa? Kalau posisi di Jakarta, mari kita ketemu ngobrol ngopi gitu. Aku di Jakpus. Jauh bang. Jauh ya? Saya agak ke timur bang. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oh, Jawa Timurnya mana, Bro? mana? Saya juga Jawa Timur. Nafsu banget sih. Saya juga Jawa Timur, Kalau saya cuma orang Madura. Jawa tinggalnya di timur bang. Ini cowok loh, ini cowok. Saya orang Jawa tinggalnya saya tinggalnya di timur Sumatera. Dongonding. Jawa Katro. Tapi ini satu pertanyaan yang paling signifikan ya. Nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Artikan Bang Madu. Kenapa sampean yang lempar ayat saya yang notar kadang jawab Loh, sendiri enggak, lah. saya masih ada di jalan ini salahnya. Dan ketika datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Diartikan. Takut saya keliru memaknai. Masalahnya saya ada di jalan. Maka akan banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat seseorang atau hamba yang sebelumnya itu berada dalam lembah atau jurang kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, yaitu cahaya Islam yang hakiki, minadz-dzulumati ilan nur.
Masya Allah, saya jadi ini merinding kalau membaca surah Al-Nasr itu. Tasbih Artinya, itu kan artinya. bertasbih. Iya, coba Bertasbih artinya. kepada Iya, artinya tasbih bihamdi, dibaca dari awal. bihamdi Idza rabbika, jaa kan ketika ada kata datang. Allah di situ. Kata Tuhan di situ. Pertolongan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau iya itu, melihat Bang. manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka iya. bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha menerima taubat. Ya kan, sesungguhnya Allah maha menerima taubat. Iya, itu di iling-iling katanya orang Jawa itu. Bang Prof Jonathan ya. Kayaknya beliau sudah terburu-buru nasihat gitu ya. Enggak, sebenarnya Bang Prof ini sudah mendapat pertolongan Allah gitu. Sudah. Katanya ada acara. Dari yang sebelumnya edukasi ya. hatinya tertutup, gitu kan, fi qulubihim maradun. Di dalam hati, dulu di hati Bang Prof ini ada penyakit dalam hatinya. Tetapi kemudian Allah membolak-balikan fakta, membolak-balikan hatinya. Sebenarnya gini ya, kalau kita diskusi selama ini begitu, kita umat Islam ini mengirit kata bahasa Indonesia yang baik, to the point. Ditanya begini ya, Prof ya, ini sering ditanya sangat-sangat sederhana. Saya selalu mewakili anak kecil, anak SD gitu loh. Ada anak SD, dia seorang Kristen, ngobrol santai sama temennya yang Muslim, anak SD juga. Ditanya sama temennya, Tuhanmu berapa? 1. Namanya siapa? Sebut 3. Wah, kalau begitu 3 Tuhanmu. Pulang nangis-nangis. Datang sampai rumah. Kenapa nak nangis? Saya ditanya sama teman saya, Pak, Tuhan kita berapa sih? Namanya siapa? Bapaknya juga bingung jawabnya. Padahal sederhana. Coba kalau umat Muslim ditanya, mulai dari anak SD, Tuhanmu berapa? 1. Siapa namanya? Allah. Coba anak SD ditanya, berapa Tuhanmu? 1. Siapa namanya? Dia ngomong Yesus, Bapak bukan Tuhan. Dia ngomong Bapak, Yesus bukan Tuhan. Terpaksa dijawab panjang. Gitu loh. Itu loh. Ini standar banget loh. Nah, ini Prof udah keluar dari sini gitu. Mudah-mudahan bisa mewakili anak kecil nih, Prof. Gitu, Prof. Tolong diwakili anak kecil ya, Prof, di gereja ya. Siap. Ya udah, Bang Andi kasihan tuh. Mau ada acara tuh. Terima kasih banyak atas masukannya semua, Bang. Saya Siap. terima dengan sangat baik. Silakan Prof, katanya mau ada acara. Silakan. Siap. Saya izin turun dulu, Bang. Iya. Salam semuanya ya. Iya, sama salam. Saya menunggu Anda, silakan di follow, di DM ke saya. Kira-kira ada apa begitu? Ya, tetap kita bisa bersinergi lah, gitu ya. Siapapun itu. Kami di sini tidak ada pemaksaan. Tadi di sini nggak ada settingan. Saya juga masuk di pertengahan diskusi dan saya bertanya apa ini settingan atau tidak. Beliau siap bertanggung jawab. Kenapa dia pakai profesor? Dia nanti rencana akan menjadi prof. Dia sudah doktor. Tinggal menunggu nanti kira-kira penemuannya seperti apa. Gitu ya. Tapi kalau boleh kita kasih prof di sini ya apa boleh apa tidak gitu loh. Prof itu kan ada yang bisa didapat dari kampus, ada juga yang tidak melalui jenjang kampus. Apa sih yang apa sih namanya, honoris causa ya? Ya, pemberian kampus tapi tidak kuliah gitu Honoris ya. causa. Apa? Iya, narkosa. Iya itu. Saya kira saya salah. Ya profesor memang itu gelar akademik. Tapi beliau kan rencana ke sana udah dokter dia ya. Gitu ya. Dia kan meneliti perbandingan agama, Bang. Iya. Ya kan? Nanti setelah dia dapat, Iya. setelah dia dapat baru bisa dapat gelar profesor, Bang. Nah, itu dia. Masih belum. Nah itu. Iya, Itu masih. dia. Tapi masih ada dokter lah, Bang masih Andi dokter. kayaknya di sebelah kayaknya saya pernah melihat Profesor Dr. Metatron LC apa itu? MFJI gitu. Penghujat itu. Penghujat itu. Iya. Aku Itu kan kemarin profesor juga. di mute. Saya kadang dipanggil Gawat mereka. prof juga, Profesor Dr. Marwoto, sarjana hukum yang belum diakui, nggak apa-apa, memang nggak diakui gitu loh.
Karena Ijazah ilmiahnya belum apa? keluar. Profesor Marmoto ini. Ijazah. Karena ilmiahnya. Ya Tentang dia Sutarman bukunya ya. ada kok. Bukunya ada. belum dicetak. Ada. Belum Bukunya ada. selesai. Sudah sampai jilid berapa, Prof? Tatang Sutarman itu bukunya ada lengkap. Semua apapun yang Anda bicarakan solusinya ada di sana. Sayangnya belum dirilis. Gitu dong. Tapi coba aja, ada nggak masalah yang nggak ada di buku Tatang Sutarman? Coba. Semua ada. Langsung halaman sekian ada. Halaman sekian ada. Gitu loh. Ada semua. Tidak ada yang luput dari itu. Tapi buku Tatang Sutarman ini itu tetap di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh takabur. Betul apa betul? Betul. Betul. Kalau- Karena Betul. Al-Quran sama Sunnah itu nggak ada yang bisa menandingi keilmuan di Pilihannya cuma sana. Kan? satu, nggak ada yang salah. Al-Quran sama Sunnah nggak ada yang bisa menandingi itu. Apapun yang Anda lakukan 1 kali 24 jam, semua connect ke Al-Quran. Betul apa betul? Sangat betul. Betul. Ada pilihan madu. Tapi kalau Anda minta nomor togel, jangan Ustadz coba-coba sana. Arif, selamatkan Komal, astagfirullah. Oh, deh orang. Jadi sekali lagi teman-teman, tadi ini nggak ada settingan. Ini anak sudah 2 kali saya ketemu. Dia masih Kristen, istrinya juga Kristen, malah dengan istrinya berbeda pendapat. Dan beliau tadi sebagaimana kisahnya, dia sudah nggak percaya surat-surat itu, dan tidak percaya lagi ada penyaliban, tidak percaya lagi adalah konsep Trinitas, tidak percaya lagi 100% manusia, 100% Tuhan. Tidak percaya lagi, dan tidak percaya lagi hal-hal yang tidak masuk akal. Artinya apa? Sesuatu yang tidak masuk akal jangan dipaksakan, karena membuat menjadi apa? Imani saja. Beliau sudah keluar dari sana. Masya Allah. Yang kurasa yang buat dia berat juga dengan keluarganya juga, Bang, dengan istrinya. Tadi kan dia sempat mengatakan berbeda dengan istrinya pemahamannya. Itu saya rasa itu juga mungkin dia pelan-pelan lah. Iya. Ya abis ini dia diskusi lagi sama bininya tuh. Ya kita doakan semoga istrinya juga mengikuti Jonathan tadi ya. Islam itu sederhana loh ya. Islam itu semua bisa terjawab, logis. Tidak pernah bertentangan dengan akal sehat dan mudah dijawab. Sangat mudah dijawab. Gitu loh, enggak ada yang sulit dijawab itu. Dan saya rasa orang yang bertanya itu kan ada 2 sebenarnya. Dia udah tahu ingin menguji, dia bertanya ingin menjatuhkan. Persoalannya selama ini yang kita dengar ingin menjatuhkan apa yang dia tanyakan, tapi dia nggak bisa membaca apa yang ingin dia jatuhkan. Ya kan, ini gabrul kan? Gabrul gitu loh. Contoh nih, orang tinggal di pesisir pantai, tahu semua jam berapa angin datang, ombak surut, terus ombak naik lagi dan seterusnya. Datang orang dari gunung, turun ke laut, sok tahu. Kalian semua yang tinggal di laut nggak ngerti ya, kapan itu surut, itu air laut, kapan angin datang, waktunya kapan pergi menangkap ikan dan seterusnya. Nah ini gabrul, orang gunung ngajarin orang laut. Nah yang begini-begini nih datang nih Jabari. Begini datang dia, kamu nggak ngerti Al-Sukrub 61, Nabi Isa itu terkenal. Bukan Dan tahu hari seterusnya. kiamat. Iya. Artinya apa? Nabi Isa itu Tuhan. Karena hanya Tuhan yang terkenal dunia dan akhirat. Nah itu kan, datang dia ngajari ikan berenang. Nah ini yang gabrul nih, yang kayak gini tiap hari ini. Gitu loh. Bener nggak? Sering terjadi toh? Iya. Sering Hijaya aja terjadi. pun dia nggak Ini yang tahu. sering terjadi. Hijaya pun dia nggak tahu. ngajarin pelaut bawa perahu, padahal dia sendiri tinggal di gunung. Kan aneh orang kayak gini. Ada tamu Bang Andi
Selamatkan malam Bu Ida. Selamat malam. Malam. Nah, mau ada yang didiskusikan, apa mau tanya, apa mau ditanya? Ah, itu pilihannya. Saya mau bertanya, Bang. Tanya apa? Kok tanya apa? Yang ditanya yang ditanya Kak Ida, Bang Andi. Enggak, baru bergabung sih. Yang dibahas ini apa gitu. Yang dibahas tadi Bu Ida, Ibu Ida apa nih kalau boleh maaf ya nanya nih, Kristen apa Kristen, Muslim? Kristen. Oh Kristen. Tadi di sini ada Prof Jonathan namanya, dia masih Kristen sih, cuma dia nggak percaya tuh kalau Yesus itu Tuhan dan disalib gitu. Itu sih tadi. Menurut Ibu kalau sudah ada orang Kristen nggak percaya kayak gitu gimana tuh Bu? Menurut Ibu nih dan keluarga. Kok keluarga? Ibu aja deh. Silakan. Loh itu ya itu terserah dia. Kita kan nggak bisa memaksakan iman seseorang itu harus percaya. Itu kan suatu pilihan. Oke. Jika Saya juga dia akan minta. tidak percaya lagi, berarti dia pilihannya ya memilih agama yang lain kan? Enggak gitu Bu. Kita juga Maksudnya? nggak memaksa Ibu percaya. Maksud saya di sini Iya, pilihan bukan pilihan Bu, saya pilihan dipaksa yang dia ambil. maksudnya. Bu, iya. Pilihan itu ada pada diri kita sendiri gitu loh, Pak. Iya. Maksud saya gini Bu Ida, pilihan yang dia ambil itu menurut Ibu, menurut ajaran di Bible itu, menurut Ibu salah apa bagaimana? Itu maksudnya. Saya nggak boleh menghakimi ya, karena kita nggak bisa menghakimi. Nanti aku bilang salah pilihan, kalau menurut kami dia berarti salah. Tapi bukan saya menghakimi gitu. Tapi keputusan tetap di dia gitu. Ya Kalau dia gini, melepaskan keselamatan berarti kesempatan itu nggak ada lagi buat dia kalau umpamanya dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus gitu. menurut Ibu Ida, ya ajaran Kristen itu kan mutlak harus menuhankan Yesus. Betul apa betul? Iya, Oke. karena dia juru selamat bagi kami. Ya, oke. Itu mutlak. Nah, kalau ada orang Kristen tidak lagi menuangkan Yesus, artinya salah. Keluar dari mutlak, betul? Iya. Nah, kenapa nggak ngomong aja tadi? Itu salah udah. Saya nggak minta Enggak, menghakimi. saya enggak Gitu. menghakimi, bukan menghakimi ya. Enggak, Bukan tapi menyalahkan orang itu yang tidak menghakimi menuangkan. kalau kita bilang salah enggak. Oh. Kan Tuhan kasih pilihan. Tuhan itu mengasih pilihan kepada kita. Jadi kalau ada orang Kristen nih tidak menuangkan Yesus tidak Iya. salah. Kita kan sudah ajarkan, di Kristen kan sudah diajarkan. Tapi kalau memang dia mau meninggalkan, dia silakan. Bukan itu persoalannya, Ibu Ida. Kalau Persoalannya dia masih gimana, maksudnya? kalau dia masih Kristen tapi dia tidak menuhankan Yesus, ini salah atau tidak? Ya dia meninggalkan keselamatannya. Kalau meninggalkan keselamatan salah atau tidak? Hah? Saya ulang lagi nih. Dia meninggalkan keselamatannya ya kalau dia merasa benar di yang lain ya silakan. Kalau dia masih mengikut Kristus berarti dia harus tetap mempercayai bahwa Yesus itu adalah juru selamat baginya. Tapi kalau memang dia sudah meninggalkan, lah itu dia sendiri yang salah, dia pergi Ya gitu. udah salah. Dari tadi ngomong salah gitu loh. Udah susah Iya, amat tapi sih Ibu bukan kok deh. kalau kita menunjuk begini loh, beda. Nanti kalau kita salah kamu gini-gini, enggak boleh. Itu namanya menghakimi kan? Karena
Karena kita sebagai manusia nggak berhak menghakimi, hanya Tuhan yang Maha Saya Kuasa nggak yang minta Ibu menghakimi. Dia salah apa tidak gitu. Tapi kebenaran itu kan sudah diajarkan. Jika dia berbelok dari yang sudah kita ajarkan, itu namanya apa? Nggak usah saya bilang salah atau kan bisa menilai tuh. Nah gitu. Jadi Ya nggak udah, harus bilang tinggal, kamu salah, Bu. kamu begini, nggak harus begitu. Ibu Ida kalau bisa dipersingkat, kenapa sih diperpanjang gitu? Loh, malah singkat loh. Kok Tinggal bilang diperpanjang salah sih? gitu loh, Kan singkat selesai gitu. jawabannya. Oke. Loh, nggak boleh. Kan saya bilang, kita itu nggak bisa menghakimi. Saya nggak minta Ibu menghakimi loh. Nah, ya itu kalau kita menjudge orang bersalah itu namanya menghakimi gitu. Jadi kalau ada Kristen tidak menuangkan lagi Yesus, tidak ada pendapat. Ya dia maksudnya udah dikasih jalan kebenaran, dia membelok itu urusannya. Bahwa berarti pendapatnya urusannya. Oke. Iyalah. Ya udah. Jadi pendapat kalau ada orang Kristen tidak Iya. menuhankan lagi Yesus, jawabannya itu urusannya, gitu ya. Iya, iyalah. Oke, Iya, betul baik, itu. baik. Karena Tuhan yang menghakimi nanti gitu. Jadi kita nggak berhak. Manusia kan punya hak masing-masing mau pilih mana. Tuhan kan kasih jalan pilihan gitu. Kamu mau pilih mana? Jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Contoh nih Kan Bu gitu. Ida, contoh Ibu Ida. Iya. Anak ibu Iya. sudah punya anak dewasa. Anggaplah John, maaf Iya. ya. Iya. Terus dia Iya. tidak percaya lagi Yesus Tuhan. Ibu tinggal Iya. ngomong, John itu urusanmu, bukan urusan mama, gitu ya. Ah, Gimana? itu lain lagi. Oh, lain lagi. Saya Gimana, akan gimana? menasihati. Dengar dulu. Saya akan menasihati dan saya akan kasih ajaran kita itu. Tapi dia kalau sudah dewasa, dia menentukan Iya, tinggal jawab aja. pilihannya. Walaupun Iya. itu sakit di kita, nggak boleh kita harus begini, harus begitu. Enggak. Karena kita sudah kasih ajaran. Oke, artinya John, Nah, itu urusanmu nak. Singkat aja Bu, Ibu nggak singkat mau aja, ikut Bu. campur gitu Kalau ya? dia sudah Nah. mualaf, berarti sudah di luar jalur jalan Tuhan. Berarti dia itu ikut ajaran iblis. Itu aja. Itu dari segi perspektif iman Kristen. Nanti kalau dari hak asasi manusianya, tentu saja Ini tidak lebih, bisa kita lebih paksa. sadis Itu ini. aja, udah, Lebih selesai. sadis ini. Lebih sadis ini ajaran iblis katanya. Lebih sadis ini. Ini lah lebih itu sadis. ya terserah. Kalau ajaran kami kan ajaran kasih. Persoalannya di sini Jadi- kan Allah kita mengajarkan nggak boleh saling membenci, itu saja. Tetapi Allah Nah, pernah iya. berfirman, Pak Allah yang pernah ngomong berfirman, ajaran iblis Pak, ketika gimana gak membenci ada Pak? seseorang mualaf dari apa? Barusan dia ngomong tadi ajaran iblis. Berarti Katanya kan nggak dia boleh. kan sudah mengikuti ajaran setan-setan. Itu ada ayatnya di Alkitab tuh. Kalian baca aja. Masa barusan Masalahnya ngomong ajaran itu, iblis Mbak terus Yuser. bilang tidak boleh membenci. Jelas ini ajaran Gimana sih? setan apa? Masalahnya bukan itu Mbak Yuser, Mbak Ida, kan di kalangan Iya. Mbak Ida itu gini, ada oknum misalkan kitabnya satu, sama-sama yang mengimani itu adalah Bible, sama-sama berpegangan pada Bible, tetapi ada salah satu oknum dari beberapa denom yang ada itu tidak pernah menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, hanyalah dia utusan. Nah itu gimana kira-kira menurut Anda melihat fenomena yang seperti itu? Apakah kemudian kepercayaan dari Mbak Ida yang sesat atau dari mereka yang kemudian dibidatkan? Gimana itu? Padahal Kalau Kristen itu kitabnya sama. pengikut Padahal kitabnya sama. kitab Ayo, firman Allah itu sendiri, pengikut Ntar dulu Allah. Pak, Mbak Ida yang ditanya. Mbak Ida dulu. Mbak Ida tadi yang Oh, membawa data seperti itu. ini ya. Kami kan mempercayai Injil, Alkitab, ya. Nah, Bapak Bible tadi lah. bertanya. Iya, Bible.
Bibel lah, bukan Alkitab lah, Bu, Bibel. Biarin nggak apa-apa. Yang ini Alkitab. versi biarin. Bibelnya bahasa Inggris. Iya, Kita saya ini kan di yang Indonesia, ngomong kita. gitu loh kok. Alkitab berbahasa Arab kan- sudah Pak jauh. User, ntar dulu Pak User. Bentar dulu, Jadi Pak Anda User. jangan- jangan- Pak User. Gantian lah, gantian dulu lah. Boleh gantian Pak User. Sudah Saya Alkitab. kan Pak menerangkan Injil. User, Ibu Ida bicara. Gak usah seperti Iya. anak kecil bertanya. Alkitab kan sudah dari kekal sampai kekal. Ya kan Masa Ibu bertanya Ida yang ditanya. Ya, sudah lah, Kenapa? sudah, Kan sebentar bahasa dulu. Inggris. Gantian nanti Masa nggak bisa bicara berbeda juga. bahasa, seperti anak kecil. Ibu Ida loh Jangan yang keroyokan. ditanya. Silakan Baida. Lo enggak, masalahnya teman-teman Anda yang keroyok yang Ketika sama-sama ada orang ngomong kan. narasi udah Tuh kan melenceng, ngomong lagi. dianggapnya nanti benar. Enggak, Pak saya Yusuf tanya ke kan Baida, saya udah. minta tanggapannya Baida. Ya sudah saya sebut Unitarian gitulah salah satunya. Ini yang Silakan, menanya silakan. ini siapa ini? Yang menanya ini siapa? Saya. Pak Arif. Saya. Iya, Kristen Arif. apa Islam? Dari Ya Kristen udah lah, apa Islam? Muslim lah. Oh, Muslim lah, saya Muslim, Islam. Ya. Nah, pertanyaannya tadi Kita kalau diskusi, ada dengar dulu. Nah, kalau pertanyaannya tadi Bapak kan kalau ada yang sama mempelajari kitab Injil. Nah, Alkitabnya sama. Gini maksudnya Alkitabnya sama. Tetapi cara pandang itu berbeda antara ibu dengan oknum lain gitu misalnya. Sebut saja Unitarian, ibu Katolik misalnya. Itu Loh, gimana saya- menurut ibu? Apakah Gini, aku kan dia yang membawa sesat versi atau ke ibu aku yang loh. bidat? Loh, saya persi di aku loh. Aku ndak tahu persi yang di lain. Saya berbicara di sini di persi saya. Bapak bertanya kan di persi saya, bukan apa yang lain gitu. Tengahnya nyambung ya. Realitanya Sebenarnya kan sini udah Pak Arif. Di sini aja udah stop dulu. Bapak agama itu saja. Jadi udah Nggak tadi, apa-apa, tunggu dulu, itu. Pak User, udah dijawab sih tadi itu. Kalau Ibu Ida itu jawabannya, itu urusannya. Kalau jawabannya user, itu ajaran iblis, kan udah dijawab tadi, Pak Arif. Dua jawaban tadi berbeda loh. Ibu Ida itu urusannya, user ajaran iblis Iya. itu udah dijawab tadi. Iya. Kalau sudah keluar dari Kristen berarti kan dia sudah ikut ajaran ini. Jadi gini loh Bang Eri, jemaat itu banyak yang nggak tahu bahwasanya denom Kristen itu bukan cuma tentang denom sesama Trinitarian, tapi ada warna dogma lain seperti Unitarian, Trinitarian subordinat, modalistis. Itu banyak yang nggak tahu jemaat. Kalau Anda tanyakan itu rata-rata emang nggak tahu Bang Erik. Allah orang Kristen itu tidak pernah membawa agama. Bukan itu yang ditanya, Mau apa yang dibuat sama user. manusia itu Saya luruskan, dengarkan nih pertanyaannya. user ini Sesungguhnya bunuh bisa diri, memilih- user ini. memilih Waduh. untuk Dengarkan pertanyaannya gini ya. itu bisa bekerja. Stop dulu. Begini nih ya. Itu ada Unitarian, ada Saksi Yehova. Dia juga Kristen, tapi sumbernya itu Bible. Oke. Tapi Unitarian dan Saksi Yehova ini tidak percaya Yesus itu Tuhan. Tapi dia mengatakan Yesus itu utusan Tuhan, ciptaan Tuhan. Unitarian sama SSJ. Gitu ya. Tapi dia masih mengklaim dirinya Kristen. Pendapat Anda berdua bagaimana? Silahkan. Saya bisa jawab Tanya dulu ya. aja mereka. Ya Ibu Ida bentar dulu, kasih user mau menjawab. Silahkan. Oh iya. Ketika manusia memahami firman Allah yang sejak kekal sampai kekal itu, di situ manusia mengimani bahwasanya apa yang dia imani itu agar supaya tertib, begitu ya, tertib. Berdirilah dia sebuah sekte atau agama tertentu ya, walaupun dia membawa agama Kristen. Ya, tentu Allah mengizinkan itu. Tetapi kan Allah pernah berfirman di dalam Alkitab bahwasanya biarkanlah ilalang tumbuh bersama gandum, biarlah gandum tumbuh bersama ilalang. Nanti pada saat penghakiman, ilalang dan gandum akan terpisah. Oke, nggak apa-apa. Ilalangnya dibakar, gandumnya akan diambil. Seperti itu saja. Oke, saya ulang kembali ya. Izin ya Pak user ya. Ibu Ida ntar dulu Ibu Ida. Saya ulang ya. Ada Kristen nih, Unitarian. Kristen nih, Saksi Yehova. Ya, dia Kristen, dia pakai Bible, tapi tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Kristen seperti ini menurut Anda
A salah, B tidak. Silakan. Kalau sejatinya menurut firman Allah itu sendiri, Allahnya orang Kristen ini kan sang firman itu sendiri. Saya bukan nggak di nanya luar. itu. Kenapa jadi diputer? Muter-muter kayak gasing. Aduh. Apa yang diputar? Anda mau Saya ulang ya. penjelasan? Apa Ya. diulang lagi nih? Diulang lagi ya? Enggak, persoalannya Anda mau mendengar apa tidak ini? Enggak, ini Kalau Anda enggak mendengar, ya sudah. sepertinya Anda enggak mendengarkan pertanyaan baru Anda jawab, serius. Atau saya ulang lagi? Iya. Nah, saya ulang lagi ya. aja. Saya ulang lagi nih. Dengarkan baik-baik. Poinnya udah saya tanggapi, udah nggak usah lagi Anda bertanya bertele-tele kau ah. Kalau Nggak poinnya usah coba lagi. Anda ulang. Nggak Kalau usah kau bertanya lagi, sebentar nggak usah, dulu. nggak perlu. Kau Saya kan mau ke Ibu berbicara Ida, saya mau ke Ibu Ida dulu, kan, bentar. konteksnya Yesus kan. Lah, Bukan patut itu Anda pertanyaannya. tahu Yesus itu siapa? Kan begitu. Anda Bukan. melihat Yesus yang rambutnya udah panjang ya jelas nggak kena. Bukan itu pertanyaannya, Bukan user. apa-apa, bukan. Anda mau mengatakan bahwasanya ada orang nggak percaya Yesus Tuhan, kan bukan begitu narasi Anda. Ada yang percaya Yesus Tuhan, bagaimana mana yang benar? Yesus Tuhan manusia, kan begitu nanti ujung-ujungnya. Saya nggak sudah- begitu. Ini diskusi secara kebebasan, bukan Oke, saya ulang kembali ya. Kau lihat Yesus karena rambutnya udah panjang saja. Kau Saya nggak tahu ngomong gitu Yesus loh. sumber- Yesus itu siapa? Kau harus tahu dulu. Ntar dulu Pak Pahami User. bahwasanya Anda boleh standby nggak Pak User? orang Kristen itu Pak User, Anda bersumber- boleh standby nggak? Ini saya ngomong, Anda kelelep loh suaranya. Anda boleh standby nggak dulu sebentar ya? Saya sama Ibu Ida dulu. Oke. Ada Akar semakin itu Pak. bersumber dari satu Allah. Iya, diam dulu. Ya, dari satu Allah. Kenapa jadi begini sih kok? Allah. Ini bukan ngomong, Allah. ini Kak habis mabok ini Bu Ida, ini teman Anda ini. Ya, Kagak nyambung nih ngomongnya nih. Terserah Anda. User ini siapa? Anda Kata mau Bu Ida itu. mengatakan User ini bahwa- siapa? Itu. Kejam Yesus kenapa? itu yang rambutnya sudah gondrong, udah apa? Kenapa ada rambut gondrong? Ya, kau mau menanyakan itu kan? Nanti tak turunin dulu ya, biar Iya. biar dia diam dulu. Iya, turunin Nanti dulu. kita- Ada Tuhan. Gak usah diturunin, biarkan Enggak aja. berisik Bu. Suruh diam Bu. Berisik Kasih tahu. ya. Itu secara elegan. Padahal sederhana loh topiknya ini. Nggak usah kamu Nih dengerin Ibu Ida ya. Diam dulu, Bang. Ibu Ida saya ulang ya Bu Ida ya. Ibu Ida saya ulang. Terserah kau lah, kau ngomong aja situ. Gini. Mungkin aku jadi penengah, Prof. Biar tahu gimana caranya jawab, Prof. Boleh nggak, Prof? Ya. Nah, gini, aliran Islam itu banyak. Ada Jabar. Sebentar, user. La ilaha illallah. Gini, Prof. Prof Handi, aliran Islam itu banyak. Ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang benar yang mana, Prof? Semuanya benar. Yang penting syaratnya sama. Al-Quran hadis. Ya. Saya bertanya Usul secara kepada usul. Anda, bagaimana Sama. cara sholat Nabi? Apakah tangannya ke atas? Aduh, user. Turunin dulu lah. Pusing gua. Kembali ke Kemana? pembahasan Kenapa tadi. user kok Baida, kejang-kejang gantian gitu? Baida. Gantian ke Baida. Apa? Turunin aja sih dulu. Kenapa kok kejang-kejang user? Turunin aja dulu, Bos. Turunin dulu dia. Ya, aman kan? Aman. Nah, sekarang gini, user di bawah silakan Anda ngoceh-ngoceh sendiri, kalau perlu pakai speaker biar kamu dikerubutin tetangga. Gedein suaramu di situ. Biar kita gak terganggu di sini, kamu di bawah ngomong gedein suaramu biar Pak RT dengerin. Oke? Kita kembali ke topik. Ibu Ida, Ya. ada Kristen, Unitarian, Saksi Jehova, dia juga Kristen. Dia bersumber Iya. juga sama Bible. Tapi Kristen ini tidak percaya Yesus Tuhan. Menurut Ibu Ida, Kristen ini salah atau betul? Itu doang, sederhana. Silahkan. Kalau masih mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, berarti kita masih sama gitu. Kalau Tapi- mereka di luar dari situ berarti bukan pengikut Kristus. Oke. Itu aja jawabannya. Tapi dia masih mengklaim dirinya Kristen, tapi dia nggak menuhankan Yesus. Gimana itu, Bu? Loh, tadi kan aku udah bilang, kalau dia masih mengakui bahwa Tuhan itu Yesus, berarti kita sama. Kalau di luar itu berarti nggak sama. Jadi dia bukan Kristen gitu. Loh,
kalau Kristen itu kan pengikut Kristus, berarti otomatis dia percaya Tuhan Yesus. Tapi dia nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Berarti mereka bukan pengikut Kristus. Oh, jadi dia bukan Kristen gitu ya, Bu ya? Tapi dia juga Bukan mengklaim Bu pengikut sebagai pengikut ajaran Kristus Bu. itu maksudnya pengikut Tuhan Yesus gitu, pengikut Kristus. Iya, YSS Saksi Yehova itu juga SSY, YSS pula. SSY itu juga mengaku sebagai pengikut Yesus. Punya, 100% berarti dia punya rasa ngantuk ya, Bu? Iya, pasti. Oke, baik. Yang dipakai rasa ngantuk dan dipakai tidur itu juga yang dipakai membangkitkan Lazarus dari kematian Nah, ya, Bu? dia kan ngerti ndak yang saya bilang, Pak? Dia kan 100% manusia dan 100% juga dia Tuhan. Oke. Waktu dia membangkitkan Lazarus itu, Bu, apakah 100% manusianya ada? Ya dia berkuasa kok. Oke. Makanya dia bisa Oke. membangkitkan. Hanya Oke. Tuhan Yesus yang bisa Iya, membangkitkan. iya. Yang Iya, mati. iya. %100% ketuhanannya ada waktu dia tidur. Ya kan dia manusia juga. Ya, ketuhanannya nggak ada waktu dia tidur. Ya manusia 100% Tuhan, gimana sih pertanyaan Bapak ini? Balik aja. Sederhana loh ini. Ngantuk aja. Ya sederhana loh. tapi Giliran dia ngantuk, ketuhanannya itu hilang. aja ngantuk. Kalau ngantuk itu ya rasa ngantuk ya ngantuk, Pak. Iya, tapi ketuhanannya ada di situ waktu dia ngantuk. Ada, Pak. Dia Ada. kan Tuhan 100% Oke. Tuhan, 100% Iya, iya. manusia, Iya. gitu loh, Pak. Tanya apa lagi? Enggak sih, Bu. Saya nggak mau nanya Ibu, cuman saya ini tidak bertanya, Bu. Soalnya Ibu lucu deh. Iya dong. Anak Tuhan gitu loh. Wih, anak Tuhan. Jadi Ibu anaknya Yesus ya? Iya. Ya anak Tuhan lah, anak Jadi, Yesus. Oh, anak Yesus gitu. Anak Allah Bapa, itu Loh, loh, Pak. yang mana nih? Anak Yesus apa anak Bapak nih? Allah itu sendiri kan Tuhan Yesus. Wih, oneness ini. Oneness lagi dia. Malah sini Ibu ini. Kita kan Bapak. Bapak, Putra dan Roh Kudus, gitu loh. Tapi Bapak bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Iya. Kalau Bapak kan tidak akan mengerti itu karena keyakinannya bukan di situ. Ibu Ida, Tuhan Ibu ada berapa sih? Bu Ida, Tuhan Ibu ada berapa? Satu. Namanya siapa, Bu? Satu. Namanya siapa? Tuhan Yesus, Allah itu sendiri. Hah? Ya, coba diulang lagi ya, yang mana yang bingung nih? Tuhan Ibu berapa? Satu. Satu. Namanya siapa? Hah? Halo. Tuhan Ibu satu. Namanya siapa? Siapa? Halo. Ya Tuhan Yesus. Selamat malam. Sebentar Bu ya, biar jangan Biarkan Ibu Ida berpendapat, Bu. Biar dia belajar berdiskusi. Itu bukan namanya berdiskusi, brother. Tapi brother. Bukan brother, Jadi brother, Bu. Ibu Ida, aku sangat menghargai Ibu. Tapi saat Ibu masih terbata-bata jangan membiarkan Ibu dipermalukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu. Ibu jawab dengan nggak ada yang malu Bu di sini, kita santai kok, nggak ada yang malu-maluin. apa tidak sadar waktu mereka tertawakan Ibu. Belum Bu Ida juga ketawa dari tadi. Ngapain?
Gak Kita usah malu, diskusi Bu. nyantai aja. Santai aja hidup ini. Iya, ajaran Yang nah ini proses Oh, tadi kita bercanda-canda kan? satu. Santai aja. Bu. Santai kok dari tadi. Kenapa Bu Riri jadi baper? Saya nggak merasa dipermalukan, Bu. Ibu Ida kok baik. Oh, Ibu cuma merasa dipermalukan. ya Ibu Ririsanya ini mau kenapa Ibu mempersoalkan harga cabai di pasar? Biarin aja Bu. Ibu nggak usah urus lah harga cabai di pasar. Ibu Ida aman-aman aja kok di sini. Iya Bu ya, Iya, ketawa-ketawa aman santai gitu loh. ajaran kasih penuh kegembiraan. Betul Prof Hendy? Betul. Begitu ya. Betul. Nah, itu kan membiarkan diri ibu diketawai itu persoalan biasa ya. nah Ibu Ida sendiri yang ketawa. Ya. Kenapa Ibu melarang orang bahagia sih Bu Riris? Oh tidak, saya tidak melarang orang bahagia, tapi saat Ya kalau saudara begitu saya Anda diam dipermalukan, aja, orang bahagia kok. saat Tanya Ibu saudara Ida. saya Coba dipermalukan, cuma nanya Ibu Ida dulu. ditertawai, Bu Ida, dengarkan dulu. Ibu Ida, Saat Ibu Ida hari saudara ini Anda saya bahagia Bu di ditertawai, sini? Saya merasa kepanasan mendengar tertawamu mentertawakan Ya saudara. kalau ada es balok, kalau Ibu kepanasan ada kan es balok murah dijual Bu. Ibu tinggal ambil es balok. Yang ngomong siapa? Adem kan? Yang panas siapa Bu? Ibu Ida juga ketawa tadi, santai aja. Kita tanya Bu Ida panas Bu Ida di sini. Enggak panas. Ibu Gak Ida panas. bahagia malam ini Bu Ida. Ibu Ida bahagia malam ini. Ibu Ida lo dari tadi kita bercanda-bercanda ya kan Bu, ngobrol Yang penting santai, nggak ada hujatan, ketawa-ketawa. Bu Riris. Oh Bu Riris yang jadi kepanasan, kenapa? Terserah. Kenapa Ibu Riris? Tapi saya mengingatkan Kenapa saudara Ibu? saya di sini. Kenapa Saya Ibu hanya Riris mengingatkan kepanasan di? saudara saya. Saya hanya mengingatkan saudara saya, jangan berikan Coba diri ingat. dipermalukan Bu, oleh siapapun kebenciannya dengan ditahan. pertanyaan konyol. Dan kau juga Ibu Ida memberikan Tuhanmu sendiri untuk mereka ada kesempatan untuk menghujat Kebenciannya dengan ditahan. perkataan. Aku tanya Bu Terserah Ida, Ibu kebencian Ida itu masih ajaran bertahan siapa apa tidak. Bu? Terserah Ibu Ida masih bertahan apa tidak di sini. Tapi membiarkan orang menghujat Tuhanmu sendiri itu adalah kekonyolan. Terima kasih Bu Ida. Mana ada hujatan Nggak ada Bu? hujatan. Justru di sini Bu Riris yang sedang mempertontonkan Resiko ibu kebencian bukan dengan manusia. marah-marah. Satu-satu Kok malah saja. dibalik ke Bu Nih, Ida Bu sih yang Riris. dibilang Hujat dari tadi, mempertontonkan Baida. kebencian? Gimana sih Bu Riris? Tiga orang yang ngomong nih. Tiga orang yang bicara, gantian. Baida, Bareng. apa dari tadi kami menghujat Baida? Kita kan diskusinya santai Baida, saling tanya jawab kan gitu kan? Iya. Iya kan? Waduh, kenapa kok banyak yang kepanasan ya? Ibu Ida kok adem, bahagia di sini. Kenapa Ibu tadi kepanasan? Jangan-jangan tadi Ibu ini habis makan cabai. AC mati Bang Hendy. Jadi, Ibu janganlah kepanasan di tengah kedinginan. Ibu Ida lagi adem-adem ayam gitu. Bahagia kok dari tadi. Kita nggak pernah maksain dia apa. Begini aja deh Ibu Ida. Daripada Ibu ini kepanasan, takutnya dia naik sampai berapa derajat Celcius panas badannya, puskesmas jauh. Ya mending Ibu aja deh yang nanya di sini biar Ibu itu kedinginan dulu. Karena dia masih dibawa kepanasan Ibu. Apa kita anterin es balok? Bagaimana Bu? Loh kok kayak situ? Es balok berapa ya harganya satu di kampung Ibu? Enggak, barangkali kita Bu, apa gantian. Barangkali Bu Ida mau bertanya gitu kan. Iya betul. Silakan Bu kalau tidak ingin bertanya, monggo Bu. Aduh. Bu Ida bertanya deh. Ibu Ida Yasa. Dulu Pak, ingat bintang film zaman dulu Ida Iyasa. Jangan-jangan Ibu Ida Iyasa ini. Roma, Ani. Nah, itu. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi gini Bu jawabannya Bu. Kalau menurut di Islam itu, kalau ditanya Tuhanmu berapa ya satu, namanya siapa, Allah Subhanahu wa taala, deal gitu loh. Jadi konsep ketuhanan Islam itu tauhid. Tidak ada konsep Trinitas, tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Itu jawabannya Bu. Terus pertanyaan kedua dari Ibu, siapa yang mau jawab? Kapan Bu tanya? Hah? Belum nanya ya? Belum ya? Kapan Belum nanyanya ada Bu Ida? ditanya loh, Pak. Oh belum ya? Oh, belum kan? Oh belum. Saya kira tadi Bu Ida bertanya dalam hati, belum ya Bu ya? Belum. Oh belum, ya ya. Silakan Bu. Kirain udah kecepatan jawabnya. Ini mau bertanya.
eh, surga, jika kita kan kalau Kristen itu kan kami percaya sudah ada jaminan ya. Jadi kalau di Muslim itu nanti kalau kami kan ya langsung di surga untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau di Muslim itu bagaimana di surga nanti? Oke. Bagus pertanyaannya nih Bu ini. Ibu, kalau Islam itu Nabi kami sudah menjamin dengan sebuah hadis disebutkan begini. Setiap umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga, kecuali orang yang enggan masuk di dalamnya. Seperti itu hadisnya Bu, berbunyi. Bunyinya begitu hadisnya ya. Betul ya Ustaz ya? Jadi Nabi Muhammad menjamin setiap pasti masuk surga, dijamin masuk surga kecuali yang enggan. Betul ya Pak Ustadz? Kira-kira begitu. Betul nggak nih? Ya. Masa nggak ada yang membetulkan saya sih? Betul. Ya. Betul. Selama di dadanya itu masih ada pernah mengucapkan kalimat tauhid, Ibu. Iya, gitu. Cuma ini Bu, ada syaratnya masuk surga itu. Apa itu? Kita sebagai umat yang berakal setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah memenuhi taklid hukum Islam, harus kita selalu menjauhi seluruh larangannya, mematuhi seluruh perintah Allah, begitu. Gitu Bu. Jadi jelas. Tapi kalau ada umat Islam ada dosanya, ya masing-masing orang bertanggung jawab. Nanti kena hisab di sana. Ya jelas intinya semua umat Islam masuk surga. Surga itu apa? Tempatnya menikmati apa yang telah kita perbuat di muka bumi. Di sana itu kita mau minta apa aja dikasih, gitu loh Bu. Pokoknya tempat surga itu tempat bersenang-senang. Tidak ada lagi penyembahan. Tidak perlu lagi kita sholat di surga, enggak lagi gitu. Bahkan kalau saya Bu, saya mengharapkan 72 bidadari Bu sebagai istri saya di sana. Insya Allah semoga dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bu. Saya menghindari surga yang ada pesundalnya Bu. Nauzubillah min salik. Kira-kira gitu jawabannya Bu. Jawab pertanyaan ketiga ya Bu ya. Itu pertanyaan pertama. Jadi yang kedua pertama. 70. Nah, iya kan? Yang 72 belum. Iya. Aduh. Jadi kerjaannya di sana begitulah ya, menikmati Iya, Bu. 72 bidadari. Iya Bu. Di surga itu semua halal Bu, dihalalkan gitu loh. 72 bidadari itu sebagai pelayan, Bu. Dihalalkan Bu, gitu ya. Bidadari surga, Bu. Jadi Allah memang mengkhususkan bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga itu menciptakan bidadari. Jadi bidadari itu tidak diciptakan di dunia, langsung Allah menciptakan di surga. Itu Bu, yang namanya bidadari Bu. Sebagai pelayan kita. Misalnya kita butuh bakso, "Oi bidadari, saya butuh bakso 3 mangkok," langsung bidadari kemudian ngantarin gitu Bu. Enak tenan. Enak Bu. Surga itu tempat Bu, surga itu tempat kenikmatan, bukan tempat bekerja. Tempat menikmati apa yang telah kita lakukan di muka bumi, dibalaskan semua gitu loh. Ya, surga itu tempat berasik-asik Bu. Ya bukan lagi di sana tempat dagang, mikir besok makan apa, kagak. Di dunia mikir, soalnya mikir lagi, kagak lagi Bu mikir. Ngapain mikir lagi? Gitu. Jadi kalau ke surga itu kita ini berupa daging kita ini ikut terangkat atau berupa roh? Nah, kan dalam kubur kita ada tengkorak kita. Di sana akan diberikan tubuh yang baru. Karena di neraka itu tempat dihisab dulu. Diberi tubuh yang baru lagi Pak Ustadz ya.
Gitu Iya, kira-kira. Daging. Iya, Iya, Nah, iya lah, bukan rohani. Kalau roh, bukan daging aja, Bu. makanya, Bu. Kalau daging aja lektoy, Bu, nggak ada tulangnya. Berarti seperti bentuk manusia. Iya. Dibentuk seperti manusia dengan keadaan manusia yang sempurna di usia yang memang sempurna. Kalau tua Usianya kan itu udah rata-rata enggak. semuanya sama, Bu, gitu. Sama. Semuanya rata-rata. Berapa sih usia orang dewasa yang sempurna tuh? Seperti itu nanti kita bangkit semuanya dari awal manusia sampai yang akhir, seperti itu semuanya. Kalau kita laki-laki meninggal ya tetap kita laki-laki, Bu. Nggak dirubah jenis kelamin kita. Yang jelas bukan roh, Bu. Yang paling penting, Bu, dari semuanya itu semua manusia akan dikumpulkan dan tidak akan dipisahkan dengan keluarganya. Itu yang paling penting. Ibu kalau punya suami kumpul dengan suami, kalau punya anak kumpul juga dengan anak juga, Bu. Itu, Bu. Tapi di surganya Kristen aneh loh, Bu ya. Ibu nanti di surga, Ibu Kristen gini ya, Bu ya. Maaf ya, Bu Ida ya. Anda nanti kalau meninggal, Ibu harus pakai safety first, apa itu baju anti peluru, pakai helm. Soalnya menurut informasi, Bu, di sana masih ada perang naga antara malaikat. Jadi Ibu harus pakai anti peluru, tiarap jangan sampai kena peluru nyasar gitu loh, Bu. Oh iya. Bahaya. 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 Ketawa Ibu, terhibur Ibu ini. Bukan ada, Bu. Di kitab Ibu kan memang ada perang naga itu, Bu, ya. Nih, Ibu kok terhibur banget sih. Satu lagi, Bu, satu lagi katanya. Boleh nambah Bang Andi ya? Silakan, Pak. Gue pengen minum. Kan katanya di surga nanti, surganya Ibu nanti dikumpulkan sama Bapak, kemudian melakukan puji-pujian, tari-tarian, betul kan begitu ya? Bersorak-sorai memuji Tuhan di surga sama-sama gitu, Bu, di surganya. Yang Benar apa enggak? kita kan sudah sudah meninggalkan kedagingan. Ya, aku tanyanya betul apa tidak gitu dulu, Bu. Jangan dipaksa. Apa itu? Apakah surga Ibu nanti itu melakukan sorak-sorai memuji Tuhan gitu doang gitu? Iya, menyembah Jawab, Bu. Tuhan. Iya. Menyembah. Nyamban. Ya, iya. Sekarang gini, Bu. Ibu kan Jadi sekarang bisa tuh. nggak ada lagi kawin mengawinkan. Iya. Seperti kalian Iya. masih Ada, Bu, ada. keduniawian itu kan. Ya harusnya ada. Tapi kan Ibu ini taunya nggak ada, Bang Hadi. Oh ya, Nggak Aku ada.